Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Tante harap keadaan kalian semua baik-baik, sehat, dan penuh sukacita dalam Tuhan Yesus. Wah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah ada di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Ayo kita mulai hari-hari kita di tahun yang baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya, semua lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga, pada saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berikan kepada kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan kali ini berjudul Ayo ikut Yesus. Sekali lagi ya, mari kita sama-sama mengatakan ayo ikut Yesus. Tante akan mulai dengan cerita seorang anak perempuan yang bernama Butet. Dia ikut mamanya untuk pergi ke pasar. Di pasar dia melihat banyak sekali yang membuat hatinya senang. Apa sih itu? Misalnya dia melihat, wah, ada pita-pita rambut yang sangat dia sukai dengan warna yang berwarna-warni. Apalagi dia melihat ada permen dan kue-kue yang rasanya pasti enak. Apalagi dia juga melihat ada pakaian-pakaian yang indah yang selama ini dia idam-idamkan. Kemudian dia sangat terkesima pada saat dia melihat seorang pedagang yang membawa es krim. Pada saat itu cuacanya sangat panas dan dia sudah sangat kehausan. Kemudian Butet mengatakan kepada mamanya, "Ma, aku ingin es krim." Tapi mamanya sedang sibuk membeli sesuatu yang lain. Akhirnya mama mengatakan, "Sabar ya nak, sebentar lagi kita akan membeli es krim." Butet yang matanya selalu melihat es krim tanpa disadari mengikuti pedagang yang makin lama makin menjauhi mamanya. Butet tidak menyadari kalau pada saat itu dia sudah berjalan menjauhi mamanya, berjalan terus menjauhi mamanya, berjalan dan terus menjauhi mamanya. Pada satu saat Butet pun sadar, wah, aku sekarang ada di mana? Mamaku mana? Dan dia mulai menangis. Mamaku mana? Aku tidak tahu ada di mana. Dia mau mencari pertolongan kepada siapapun, dia tidak tahu. Butet hanya bisa menangis. Dan pada saat Butet sementara menangis, mamanya pun datang. Sambil ketakutan, "Butet, anakku." Butet pun sangat senang melihat mamanya dan langsung berlari memeluk mamanya karena mereka sudah berpisah begitu lama sementara ini. Apa yang terjadi adik-adik? Kenapa Butet bisa jauh dari mamanya? Kenapa Butet bisa menangis? Karena Butet sudah tersesat. Dia tidak lagi mengikuti mamanya, tapi dia mengikuti sesuatu yang lain, yaitu yang akan dia senangi saja. Dia hanya mengikuti kehendak hatinya saja. Tapi untungnya mamanya bisa bertemu kembali dengan Butet dan mereka pun bersukacita bersama dan pulang ke rumah dengan membawa barang-barang belanjaan yang sangat banyak. Begitulah adik-adik, kita harus berhati-hati memilih siapa yang kita ikuti. Nah, demikian juga
Di dalam Alkitab dituliskan tentang sebuah cerita, yaitu seorang gembala yang membawa kawanan dombanya ke padang untuk makan. Kemudian pada saat itu seekor dombanya sudah tidak lagi mengikuti gembalanya, tapi dia mengikuti yang lain sehingga dia tersesat. Pada saat gembala mencari, di mana dombaku yang satu itu? Sementara ada 99 ekor yang lain ada bersama-sama dengan gembala. Tapi satu ekor domba yang satu itu tidak ada bersama dengan gembala. Akhirnya gembala yang baik itu mencari dombanya yang hilang. Sang gembala pun rela meninggalkan 99 ekor yang lain di padang gurun dan pergi mencari satu ekor dombanya yang hilang. Dia berjalan ke sana, dia berjalan ke sini, dan akhirnya dia pun berhasil menemukan dombanya yang hilang. Wah, gembala itu sangat bersuka cita. Saking sukacitanya, dia membawa dombanya yang hilang di atas pundaknya dan pulang ke rumah. Dan sampai di rumah, dia mengundang tetangga-tetangganya untuk berpesta, makan bersama-sama dengan gembala untuk bersuka cita karena si gembala berhasil menemukan dombanya yang hilang. Domba yang hilang dan tersesat karena tidak mengikuti gembalanya kini sudah ditemukan kembali oleh gembalanya, sehingga dia bisa kembali berjalan di dalam jalan yang benar. Nah, di dalam firman Tuhan tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 12. Akan Tante bacakan ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang hidup. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ayo adik-adik, kita sama-sama mengatakan ayat firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, adik-adik, kita katakan sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, adik-adik, seperti kata firman Tuhan, orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Tapi orang yang tidak mengikut Yesus sama seperti domba yang tadi hilang dan tersesat. Adik-adik tahu nggak, kalau kalian hatinya tidak mau mengikut Yesus, gambaran hatinya seperti ini. Hilang dan tersesat karena melakukan dosa. Coba bandingkan dengan ini. Hayo, mau pilih yang mana? Pasti lebih memilih yang warna putih kan? Bersih. Kalau memilih warna yang hitam,
Wah, kok kelihatan kotor ya? Ini adalah gambaran hati orang yang berdosa karena jalannya hilang dan tersesat seperti domba yang tersesat tadi. Tapi kita punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus, Dia mau mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Hati kita yang tadinya kotor karena dosa, yang tadinya kita terhilang jalannya, tersesat jalannya, tetapi oleh Yesus yang adalah gembala yang baik itu, Dia mau menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, karena Yesus yang mau mati di kayu salib, sehingga hati kita yang tadinya gelap dan kotor karena dosa disucikan menjadi bersih, menjadi baru kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalian mau kan? Ayo, mari kita ikut Yesus. Kita ikut gembala yang baik. Kita ikut Tuhan kita yang benar. Nah, kalau kita sudah ikut Yesus, apalagi yang harus kita lakukan? Mari kita juga mau bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita bertumbuh? Tetap setia berdoa kepada Tuhan. Tetap setia membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalian mau kan? Kalau kita bisa bertumbuh, iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Nah, jangan lupa nanti Tuhan akan menyediakan upahnya, yaitu ada mahkota yang menunggu kita di surga yang mulia. Kalian mau kan? Kalian mau ikut Yesus? Sebab itu, ayo kita ikut Yesus, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia mengikut Yesus. Nah, adik-adik yang manis, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami yang tersesat. Terima kasih Engkau telah menghapuskan segala dosa kami. Pada saat ini kami mau setia mengikut Yesus. Kami mau setia menjadi anak Tuhan yang manis. Tolong kami Tuhan dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tante berharap kalian semua diberkati dan kita semua menerima berkat yang terindah dari Tuhan di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.